Part 41. Setelah kembali dari Duel of the Great War yang ia menangkan, Rodwell pun bertanya, apakah rencana yang mereka buat sudah berhasil? Dan Flora Lawrence pun menjawab, kalau rencana yang mereka buat sudah berhasil, sehingga membuat Rodwell pun merasa lega, karena apa yang ia perjuangkan akhirnya membuahkan hasil. Setelah beberapa waktu berlalu, di pihak Kekaisaran Kronos yang dipimpin oleh Count Fabio selaku Komandan Kronos, dia pun memerintahkan pasukannya untuk menyiapkan flare serta memerintahkan para penyihir untuk bersiap-siap, dan setelah para war mage dan flare bersiap-siap untuk menyerang, di kubu kerajaan Kairo, Count Vandenberg yang melihat itu pun berkata kepada Flora Lawrence, kapan mereka akan meledakkan perangkap yang sudah mereka tanamkan, dan Flora Lawrence pun berkata, kalau ledakan yang terlalu cepat, itu akan memberikan waktu untuk musuh bersiap-siap, dan karena hal tersebut, Flora Lawrence berkata kalau mereka harus menunggu musuh mendekat sekiranya 100 meter, agar bisa langsung membunuh semua para war mage, karena saat mereka sedang merapalkan mantra, situasi tersebut akan sangatlah rentan untuk mereka, dan di waktu tersebut, Flora Lawrence berkata kalau para mage tidak akan bisa bertarung karena hempasan balik dari mana ketika mereka meledakkannya pada waktu para mage merapalkan mantra, dan Count Vandenberg yang mendengar itu, dia pun berkata kalau dia akan mengikuti instruksi yang akan Flora Lawrence berikan, dan memintanya untuk memberikan sinyal saat waktunya sudah tiba. Setelah para mage merapalkan mantra untuk menyerang benteng ketiga Kairo, Flora pun memberikan sinyal untuk meledakkan jebakan yang sudah mereka tanam, dan Count Vandenberg yang mendapatkan sinyal tersebut, dia pun memerintahkan pasukannya untuk meledakkan bomnya, dan setelah bom tersebut diaktifkan, para mage yang terkena oleh jebakan tersebut pun seketika mati. Count Fabio yang melihat para mage dikalahkan, dia pun berdiri dari singgasananya, kemudian memerintahkan para prajuritnya untuk menunjukkan kehebatan dari pihak Kekaisaran Kronos yang berani melawan mereka, dan setelah mendapatkan perintah untuk menyerbu ke benteng Kairo, mereka pun serentak pergi. Kemudian, dengan menggunakan tangga untuk menaiki tembok benteng, mereka pun mencoba menerobos benteng tersebut meski di atas benteng terdapat para prajurit Kairo yang sudah bersiap-siap menghalau mereka. Dan ketika salah satu dari mereka akan menerobos benteng tersebut, dia pun mati seketika saat lesatan anak panah mengenai tepat di kepalanya. Dan ketika para prajurit Kekaisaran Kronos terus mencoba menerobos benteng tersebut, Flora Lawrence yang sudah berhasil membunuh salah satu prajurit dari Kekaisaran Kronos dengan menggunakan panah, dia pun berteriak kepada pasukan Kairo dengan bertujuan memberikan semangat kepada mereka dengan berkata kalau mereka harus fokus, serta berkata kalau mereka sudah diuntungkan dalam pertarungan tersebut, dikarenakan para mage yang Kekaisaran Kronos bawa semuanya sudah mati. Kemudian, Flora Lawrence berkata kembali dengan lantang, jika mereka kalah dalam pertarungan tersebut, keluarga mereka yang sedang menunggu di Kairo akan dalam bahaya, jika para musuh berhasil menembus benteng tersebut. Pertarungan mereka berlangsung sangat sengit selama seharian penuh. Kronos yang terlihat bisa menguasai benteng kapanpun mulai terpukul mundur sedikit demi sedikit, dan di hari ketiga, pasukan kerajaan yang dipimpin oleh Roman Dimitri sampai di perbatasan barat, pasukan kekaisaran yang melihat pasukan Roman memutuskan untuk mundur terlebih dahulu. Setelah Roman bergabung dan ikut dalam pertemuan, di dalam pertemuan tersebut, Count Vandenberg berkata kalau Roman sangat luar biasa, karena dalam waktu 1 hari, Roman bisa menundukkan pemberontakan yang dilakukan oleh Marques Benedict, dan ketika Count Vandenberg berkata kalau dia sangat lega setelah kedatangan Roman tersebut, Roman pun memotong perkataannya dengan berkata, kalau pertempuran mereka belum berakhir, dan meminta untuk mengumpulkan semua pasukan mereka. Count Vandenberg yang merasa kebingungan dengan apa yang dikatakan oleh Roman pun bertanya kenapa. Sedangkan fraksi bangsawan yang bekerja sama dengan Kekaisaran Kronos sudah dikalahkan, ditambah pasukan Kronos akan segera mundur karena penyergapan mereka telah gagal. Roman yang mendengar pertanyaan tersebut pun berkata, dengan mengatakan, apa maksud perkataanmu, mereka sudah menyerang wilayah Kairo. Selama ini kita hanya menerima wilayah kita diserang oleh Kronos.
Tapi kita harus menyikapinya berbeda sekarang. Karena Yang Mulia Raja mempercayakan wewenang penuh padaku. Kumpulkan semua pasukan dan buka gerbangnya. Kita akan mengejar dan menghabisi pasukan Kekaisaran Kronos. Dan di sisi Rodwell yang melihat kakaknya tersebut, dia yang mendengar perkataan kakaknya itu, dia pun berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, apa dia benar-benar Roman kakakku? Roman yang kuingat terakhir kali adalah seorang bajingan yang suka mabuk. Dia tidak pernah mendalami ilmu pedang dan selalu membuat keributan sampai diseret oleh ksatria. Tapi, bagaimana seseorang bisa berubah sebanyak ini dalam waktu yang sangat singkat? Suara, penampilan, dia memang kakakku, tapi dia tidak sama seperti sebelumnya. Aku berusaha meninggikan reputasi keluarga di perbatasan barat selama ini. Tapi Kak Roman membuat semua pencapaian dan usahaku selama ini terlihat sia-sia. Orang-orang menganggapku sebagai masa depan Dimitri. Tapi apa usaha aku selama ini tidak berarti apa-apa. Dan sebenarnya, aku berjuang ini untuk apa? Kembali ke perbincangan Roman dan yang lainnya. Baron Noel yang mendengar perkataan Roman pun berkata, bahkan jika mereka membantai pasukan Kronos, hal baik apa yang didapat Cairo dari itu? Kemudian Flora Lawrence pun menambahkan, kalau prajurit di perbatasan barat sudah berjuang sangat keras dalam beberapa hari terakhir, dan jika mereka membuka gerbang bentengnya, itu sama saja dengan memberikan nyawa mereka, dan Count Vandenberg juga berkata, kalau perbatasan barat Kairo adalah lokasi yang sangat strategis, yang tugas mereka bukanlah membunuh pasukan Kekaisaran Kronos, melainkan mempertahankan keamanan kerajaan, dan karena hal tersebut, Count Vandenberg pun bertanya kepada Roman, apakah mereka harus melakukan penyergapan yang seharusnya tidak mereka lakukan? Dan setelah Roman mendengar perkataan mereka semua, Roman pun lalu berkata, apakah itu situasi terbaik yang mereka pikirkan? Seharusnya mereka tahu, kalau Kronos dalam perseteruan melawan serikat kerajaan di selatan, Kekaisaran Kronos tidak bisa memfokuskan kekuatan penuhnya pada mereka, dan karena situasi tersebut, Roman dengan tatapannya yang tajam, dia berkata kalau kerajaan Kairo tidak akan lagi menerima penindasan yang dilakukan oleh Kronos, dan akan memberikan pelajaran kepada mereka. Hari pun sudah berganti malam, Flora Lawrence yang terlihat sedang merenung pun berkata dalam hatinya dengan mengatakan, kalau Roman Dimitri, dia benar-benar orang dengan ketetapan yang kuat, dan ketika Flora Lawrence membandingkan dengan dirinya yang begitu lemah, dia pun dikejutkan ketika melihat ke atas benteng, karena yang ia lihat adalah Roman Dimitri yang sedang mengobrol dengan adiknya Rodwell Dimitri. Di sisi Roman yang sedang mengobrol dengan adiknya, Roman pun berkata kepada Rodwell, kalau dia mendengar, mata adiknya tersebut terluka saat dalam pertarungan Duel of the Great War, dan Rodwell pun berkata, kalau hal tersebut bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan. Kemudian, Roman berkata kembali, kalau dia mendengar, kalau karena berkat adiknya tersebut, pasukan Kairo berhasil mengatasi War Mage Kekaisaran Kronos, dan karena bukan dari tindakannya tersebut, Roman berkata kalau perbatasan barat Kairo mungkin tidak akan bertahan, dan di waktu yang bersamaan, Roman pun berkata dalam hatinya, kalau Rodwell Dimitri, salah satu adik kandungnya, dia berencana akan membangun hubungan yang baik dengannya, seperti yang sudah ia jalin hubungan dengan orang-orang di dunia yang sekarang ia huni. Kemudian, Roman pun meneruskan perkataannya dengan mengatakan, mungkin kau kurang senang dengan pencapaian itu, tapi camkan ini baik-baik, ikutlah dalam penyerangan besok, aku akan menunjukkannya padamu, nasib orang-orang yang berani melukai keluarga Dimitri. Kekaisaran Kronos akan kehilangan banyak nyawa karena sudah melukai matamu. Dan jangan lupa kalau kita adalah saudara. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.